Demokrasi tidak akan berjalan dengan baik tanpa adanya tanggung jawab sosial dan moralitas dari setiap warga negaranya, terutama kaum terpelajar, kata Muhammad Hatta dalam pidato berjudul Tanggung Jawab Moral Kaum Inteligensia. Pada episode podcast Selembayung kali ini, kita akan bertanya langsung kepada Ikatan Pelajar Muhammadiyah Kota Pekanbaru. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman pemilih, selamat datang kembali lagi di episode podcast Selembayung KPU Kota Pekanbaru. Semua lebih paham, bertanya langsung. Nah, pada episode kali ini kita kedatangan tamu anak muda dari Ikatan Pelajar Muhammadiyah Pekanbaru. Nah, nanti kita akan gali ya bagaimana harapan dan pendapat pesan dari Gen Z ini terkait pemilu dan demokrasi. Langsung kita sapa, di sebelah saya sudah ada Syahrul Alif Rozak. Ya. Apa kabar, Adinda Syahrul? Alhamdulillah, baik. Baik, oke, alhamdulillah. Nah, yang pertama tentu kita ada pantun nih untuk Syahrul ya. Pasar bawah tempatnya belanja. Cakep. Membeli kain corak Melayu. Selamat datang pemilih muda di podcast Selembayung KPU Kota Pekanbaru. Oke, kita ingin berbincang. Yang pertama mungkin Syahrul bisa perkenalkan diri ya, latar belakang, silakan. Perkenalkan, sebelumnya saya Syahrul Alif Rozak, biasa dipanggil Alif. Memang saya sekarang ini sebagai Ketua Umum Pimpinan Daerah Ikatan Pelajar Muhammadiyah Kota Pekanbaru periode 2025-2027, Pak. Oke, berarti posisi Syahrul ini strategis ya, teman pemilih, Ketua Umum Ikatan Pelajar Muhammadiyah Kota Pekanbaru. Baik, Adinda Syahrul ya. Jadi kita penasaran nih, kenapa Syahrul tertarik berorganisasi di IPM gitu. Silakan. Oke. Sebenarnya saya emang sudah mulai berorganisasi itu sekitar SMP, Pak. SMP sudah mulai ikut OSIS kan, namanya kalau di sekolah-sekolah negeri kan namanya OSIS. Cuman kalau di sekolah Muhammadiyah itu namanya IPM. Jadi OSIS-nya Muhammadiyah itu IPM. Oh gitu. Nah, cuman karena saya masuk SMK Muhammadiyah, jadi tidak ada OSIS, jadi saya masuknya ke IPM. Oh. Awalnya emang semua kan coba-coba kan, semuanya ikut-ikutan, akhirnya tertarik. Emang IPM itu sangat-sangat jauh berbeda dengan yang namanya OSIS. Karena kalau OSIS kita tamat SMA, kita tamat SMP itu sudah habis. Kalau IPM kita tamat SMA, SMP itu masih berlanjut. Kita bisa ke pimpinan cabang, daerah, ke wilayah, dan ke pimpinan pusat. Oke, berarti diawali dengan coba-coba ikut-ikutan, akhirnya menjadi leader ya, menjadi ketua umum gitu ya, luar biasa, Adinda Syahrul. Nah, tentu pengalaman organisasi di IPM ini, kita tentang apa yang pernah dilakukan IPM, kegiatan-kegiatannya. Kami dengar IPM pernah mengadakan dialog cerdas gitu ya, di pemilu 2024 kemarin. Coba diceritakan. Ya, karena kami Ikatan Pelajar Muhammadiyah itu kami memang berbasisnya itu dakwah, berbasis dakwah di kalangan pelajar gitu, Pak. Emang di tahun 2024 itu kami itu adalah salah satu keresahan dari pelajar-pelajar Muhammadiyah khususnya, karena kami melihat sebagai pimpinan itu anggota-anggota dan pelajar-pelajar saat ini itu sangat-sangat bingung. Apalagi sekarang itu Gen Z kan. Gen Z itu sangat-sangat bingung. Pemilihan ini penting atau tidak, berpengaruh atau tidak dengan kehidupannya. Demokrasi ini ketika dia milih presiden ini, ketika dia milih pemimpin, apakah berpengaruh? Jadi kami sebagai Ikatan Pelajar Muhammadiyah, disitulah kami mengedukasi dan membuat wadah. Jadi tercetuslah kemarin itu dialog pelajar sebagai pemilih cerdas, yang dihadiri oleh langsung dari KPU Kota Pekanbaru, Bawaslu Kota Pekanbaru, dan
DPRD Kota Pekanbaru. Oke, Alhamdulillah. berarti IPM ini sudah berkontribusi bagaimana mencerdaskan pelajar untuk melek demokrasi, begitu ya? Betul. Oke, baik. Luar biasa program-program ya untuk demokrasi terutama di Kota Pekanbaru ya. Nah, dari kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan, tentu apa pesan dan harapan IPM khususnya terhadap demokrasi maupun pemilu untuk kedepannya? Mungkin kami memiliki harapan dan pesan. Memang pesan kami adalah pemerintah bukan hanya sekedar pemerintah bukan hanya sekedar acuh tak acuh saja, sebenarnya lebih ke menggerakkan pelajar-pelajar ini, karena kami sebagai pelajar, kami ini merasa bahwasanya kami adalah aktor yang penting ketika Indonesia berharap bahwasanya 2045 itu Indonesia emas. Kamilah yang akan menjadi aktor penting 2045 besok. Jadi salah satunya adalah menyuntik demokrasi itu ke pelajar-pelajar. Bukan hanya mahasiswa mengenal demokrasi, tapi pelajar-pelajar sudah mulai didorong dan disuntik oleh demokrasi. Itu emang pesan kami dan harapan kami adalah seluruh pelajar-pelajar yang bukan hanya di Muhammadiyah, pelajar-pelajar di Pekanbaru khususnya emang perlu yang namanya wadah-wadah seperti ini. Iya. Jadi karena kita di Muhammadiyah, kami sudah ada wadahnya IPM. Jadi emang bukan hanya berfokus di Muhammadiyah saja, itu harapan kami. Jadi IPM itu lebih eksis di sekolah-sekolah negeri dan di Kota Pekanbaru khususnya. Baik, ya. Itu tadi teman pemilih harapan dan pesan dari Ketua Umum ya Ikatan Pelajar Muhammadiyah Pekanbaru. Ya, mudah-mudahan kegiatan-kegiatan yang ditaja oleh IPM ini terus bertumbuh dan berkembang sehingga memang memberikan kontribusi yang positif dan konstruktif dalam pembangunan bangsa ya, terutama di Kota Pekanbaru. Terima kasih Adinda Syahrul telah hadir di podcast Selembayung KPU Kota Pekanbaru. Mudah-mudahan silaturahmi kita tetap lanjut ya. Mudah-mudahan kita terus bergerak untuk kemajuan bangsa dan negara kita demi Indonesia emas tadi ya. Oke, terima kasih. Demikian teman pemilih episode kita kali ini. Mudah-mudahan ya ini bisa menjadi wawasan bagi kita semua. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.